Bayangkan, 1 tahun dari sekarang, kamu tidak lagi menjadi versi dirimu yang sekarang. Kamu lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berhasil, tapi hanya jika kamu tahu hal ini. Sebuah rahasia yang mungkin terdengar sederhana, tapi jarang disadari. Dan jika kamu melewatkannya, tahun depan akan terasa sama saja. Siap untuk mengubah hidupmu? Kalau kamu ingin hidupmu berubah, kamu tidak bisa mulai dari luar. Kamu harus mulai dari dalam, dari cara kamu memandang dirimu sendiri. Berapa kali kamu menyalahkan diri hanya karena gagal sekali? Berapa banyak mimpi kamu kubur hanya karena takut terlihat bodoh? Dunia ini sering membuatmu merasa kecil, tapi apakah kamu harus mempercayainya? Hari ini, tatap cermin. Lihat bukan hanya wajahmu, tapi potensi yang belum kamu izinkan tumbuh. Memaafkan kesalahanmu yang lalu adalah langkah pertama. Menghargai setiap kemajuan kecil adalah langkah berikutnya. Mulailah berbicara pada diri sendiri dengan kasih, bukan cemooh. Karena sebelum kamu minta dunia mempercayaimu, kamu harus berani percaya pada dirimu sendiri. Ada ketenangan yang hanya bisa kamu temukan saat dunia belum benar-benar terbangun. Pukul 5 pagi, udara masih tenang. Notifikasi belum berbunyi. Tidak ada gangguan. Inilah momen emas. Momen yang dipakai oleh orang-orang sukses untuk menata hidupnya sebelum kekacauan hari dimulai. Mereka membaca, menulis, merenung, melatih tubuh dan pikiran. Pagi bukan hanya soal waktu, tapi simbol dari awal. Saat kamu bangun lebih awal, kamu menyatakan pada semesta, "Aku siap memimpin hariku." Bukan cuma mengikuti alurnya, tapi bangun pagi tidak akan mengubah hidupmu kalau kamu hanya mengganti scroll malam menjadi scroll pagi. Jadi, gunakan waktu sunyi ini untuk hal yang berarti. Karena 1 jam sebelum matahari terbit bisa mengubah arah seluruh hidupmu. Berapa kali kamu merasa semangat di awal, tapi berhenti di tengah jalan? Itu karena kamu terlalu mengandalkan motivasi. Motivasi bersifat sementara. Ia seperti api kecil, bisa padam kapan saja. Tapi disiplin? Disiplin adalah struktur. Ia adalah jembatan antara niat dan hasil. Saat kamu tidak ingin bergerak, tapi tetap bergerak, itulah disiplin. Saat tidak ada yang menyemangatimu, tapi kamu tetap jalan, itulah kekuatan sejati. Disiplin membentuk karakter, bukan hanya kebiasaan. Ia membuatmu kuat dalam diam, bukan bising dalam niat. Mungkin kamu tidak akan melihat hasilnya dalam seminggu. Tapi, 1 tahun dari sekarang, kamu akan bersyukur karena kamu bertahan. Jadi, jangan menunggu semangat datang. Bangun sistem, bangun komitmen. Karena perubahan besar datang dari pilihan kecil yang kamu ulangi, meski tanpa sorakan siapapun. Lihat siapa yang sering kamu dengarkan. Teman dekatmu, rekan kerja, orang-orang yang kamu izinkan hadir dalam hidupmu. Mereka adalah cermin masa depanmu. Apakah mereka membuatmu merasa cukup atau selalu mengeluh? Apakah mereka mendorongmu tumbuh atau malah mengolok saat kamu ingin berubah? Lingkungan bukan hanya tempat fisik, tapi juga energi yang kamu serap setiap hari. Bahkan satu komentar negatif bisa meracuni semangatmu seharian. Tapi satu kata dukungan bisa mendorongmu melangkah lebih jauh. Kadang, mencintai dirimu berarti menjauh dari orang-orang yang tidak percaya padamu. Bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena kamu sedang belajar mencintai impianmu. Pilih orang-orang yang menyalakan cahaya dalam dirimu. Karena bersama mereka, perjalanan berat pun terasa mungkin. Tidak perlu menunggu sekolah lagi untuk belajar. Dunia ini sekarang adalah kelas terbesar. Setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih tahu, lebih bijak, lebih siap. Kamu tidak perlu langsung membaca 50 buku dalam setahun. Cukup 1 halaman sehari, 5 menit belajar skill baru, 10 menit mendengar podcast yang menginspirasi. Itu saja, setiap hari. Kedengarannya kecil, tapi dalam 1 tahun, itu 365 langkah ke depan. Sedangkan yang tidak belajar, tetap di tempat yang sama. Jangan biarkan dunia berubah terlalu cepat sementara kamu diam di zona nyaman. Pengetahuan kecil hari ini bisa menjadi kekuatan besar besok. Jangan takut merasa bodoh di awal. Karena semua orang hebat pun pernah belajar dari nol. Berapa kali kamu membuka ponsel hanya untuk 5 menit, lalu sadar sudah 2 jam berlalu?
Kita hidup di era dopamin instan, kenyamanan cepat, hiburan cepat, validasi cepat. Tapi semua itu adalah jebakan. Mereka membuatmu lupa tujuan jangka panjang. Scroll tanpa arah, ngemil berlebihan, binge watching. Semuanya memberi kepuasan sesaat, tapi mencuri fokus, energi, bahkan harga dirimu perlahan. Saat kamu belajar menahan dorongan kecil ini, kamu sedang melatih otak untuk menjadi kuat. Setiap penundaan rasa nyaman melatih kedewasaan. Setiap kali kamu bilang tidak sekarang pada godaan kecil, kamu bilang ya pada impian besarmu. Hidup luar biasa tidak dibangun dengan mengikuti apa yang terasa enak, tapi dengan memilih yang bermakna meski tidak mudah. Apa jadinya kapal tanpa kompas? Ia bisa berjalan jauh tapi tersesat. Begitu juga manusia tanpa tujuan. Menulis tujuan setiap hari bukan sekadar rutinitas. Ia adalah cara untuk mengingatkan dirimu sendiri. Aku tahu kemana aku menuju. Dunia penuh distraksi. Dalam sehari saja, kamu bisa tergoda ribuan arah. Tapi ketika kamu menuliskan tujuanmu tiap pagi, kamu memulai hari dengan kesadaran, bukan kebingungan. Bahkan jika kamu tidak tahu semua langkahnya, cukup tahu arah besarnya. Tulisanmu bukan untuk dunia, tapi untukmu, untuk otakmu, untuk keyakinanmu. Karena sesuatu yang ditulis memiliki kekuatan untuk tertanam lebih dalam. Cobalah selama seminggu, dan rasakan bagaimana hidupmu mulai punya arah yang lebih jelas hari demi hari. Takut ditolak, takut gagal, takut tidak cukup baik. Semua orang mengalaminya, tapi hanya sedikit yang berani menantangnya. Ketakutan itu seperti bayangan, besar saat kamu menghindar, mengecil saat kamu hadapi. Kamu tidak perlu menaklukkan semuanya sekaligus. Mulailah dari yang kecil. Kirim pesan itu. Bicara di depan 2 orang. Coba hal baru yang selama ini kamu tunda. Setiap keberanian kecil akan menumpuk menjadi keyakinan besar. Lama-lama kamu menyadari, oh ternyata aku bisa. Ingat, orang yang terlihat percaya diri hari ini dulunya juga gemetar. Bedanya, mereka memilih tetap melangkah. Hadapi satu ketakutan kecil per hari. Karena di balik rasa takut itu, mungkin ada versi dirimu yang lebih kuat menunggu ditemukan. Kita hidup di zaman kata-kata. Semua orang ingin didengar. Semua ingin terlihat sibuk, bermimpi besar, bekerja keras. Tapi sedikit yang diam-diam bertindak. Sedikit yang memilih membiarkan hasil berbicara. Kamu tidak perlu mengumumkan setiap langkahmu. Karena bukan suara yang mengubah hidupmu, tapi langkah yang kamu ambil dalam diam. Lebih baik jadi singa yang tenang, tapi menghentak, daripada burung kecil yang berkicau, tapi tak pernah terbang tinggi. Bicara memang penting, tapi jangan sampai kamu terlalu sibuk meyakinkan orang lain, sampai lupa mengeksekusi untuk dirimu sendiri. Hari ini, berhenti sedikit bicara. Mulai banyak bergerak, karena yang diam-diam bertindak, suatu hari akan bersinar tanpa perlu bicara lagi. Tubuhmu adalah kendaraan bagi jiwamu. Jika rusak, rusak pula arah hidupmu. Tapi seringkali kita baru peduli saat sudah terlambat. Lembur tanpa batas. Makan asal-asalan. Tidur seadanya. Padahal tubuh yang sehat bukan soal estetika, tapi fondasi. Saat kamu bergerak, hormon bahagiamu meningkat. Saat kamu makan dengan sadar, pikiranmu lebih jernih. Saat kamu tidur cukup, emosi jadi lebih stabil. Semua hal baik dimulai dari tubuh yang dijaga. Jangan tunggu sakit baru berhenti. Jangan tunggu burnout baru istirahat. Mulailah dari yang kecil. Minum cukup air, olahraga ringan, tidur teratur. Karena saat tubuhmu selaras, jiwamu ikut tenang. Dan dari sanalah semua energi hidupmu akan bermula. Hidup bukan lomba siapa paling cepat sukses, tapi siapa yang tetap berjalan, bahkan saat tidak dilihat. Terlalu banyak dari kita hanya merayakan hasil. Gelar, jabatan, angka di rekening. Tapi bagaimana dengan malam-malam panjangmu yang penuh perjuangan, air mata yang kamu sembunyikan? Proses itulah yang sebenarnya membentukmu. Tanpa proses, hasil hanyalah angka kosong. Saat kamu mulai mencintai perjalanan, meski lambat, meski tak dipuji, kamu menemukan makna yang lebih dalam dari sekadar pencapaian. Hari ini mungkin terasa membosankan, tapi itu bagian dari cerita besarmu. Jangan buru-buru sampai ke akhir. Nikmati langkah-langkah kecil yang membentuk siapa kamu sebenarnya.
Kalau video ini menggugah sesuatu di dalam dirimu, walau hanya sedikit, itu artinya ada bagian dari dirimu yang siap berubah. Jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Klik tombol suka kalau kamu merasa ini bermanfaat, dan subscribe agar kamu tidak berjalan sendiri dalam perjalanan perubahanmu. Aktifkan loncengnya, karena setiap minggu akan ada konten yang bisa jadi bahan bakar semangatmu. Dan kalau kamu punya satu teman yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya, bagikan video ini padanya. Satu video bisa jadi awal dari hidup yang baru. Ingat, 1 tahun dari sekarang, kamu akan bersyukur bahwa kamu mulai hari ini.